Selamat sore, salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Sore ini langsung kita bikinkan video jawaban dari pertanyaan kawan kita, meskipun agak mepet-mepet banget karena ngeburu belum nge-record film. Ya udahlah ya, kita sempetin dulu. Kawan kita ini meminta apa ya? Meminta saran deh, Bang. Pakan keseharian merpati lo apa? Apa aja sih dari pagi sampai makan sore? Apa memang pagi dikasih sarapan atau enggak? Oke, di sini saya jawab dari jawaban pemberian sarapan pagi sampai pakan di sore hari apa aja yang saya berikan. Walaupun itu khusus player ataupun bahan player. Intinya untuk umum lah, kita ambil aja ya, fokusnya untuk umum aja. Di sini kita bahas, kita curhatin dikit, semoga bermanfaat video kita sore ini. Selamat sore, salam merpati, semoga sehat selalu di luar sana dan lancarkan rezekinya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk udah subscribe, like, komen, mampir segala macamnya lah ya. Banyak banget yang disebutin, termasuk untuk yang udah bantu jawab, terima kasih banyak. Saling berbagi itu penting. Kita langsung ke pokok pembahasan awalnya, di mana kawan kita bertanya sesuai opening awal. Yang pertama pertanyaannya gini, Bang, apa merpati lo di kandang? Merpati saya di kandang itu dikasih sarapan pagi. Saya jawab jujur, iya. Semua merpati yang saya punya di kandang itu wajib sarapan pagi. Bang, sarapan paginya apa? Oke, pertanyaan yang kedua ini, Bang, sarapan paginya apa? Sebetulnya disesuaikan dengan kondisi tubuh si merpati. Seandainya kalau dia terlalu gemuk, biasanya ada kawan kita yang ngasih pagi kacang tanah, tolong di stop kacang tanahnya. Kalau memang sekiranya kurang gemuk, bolehlah dikasih sarapan kacang tanah. Tetapi kalau pribadi saya nggak main kacang tanah di pagi hari. Terus mainnya apa, Bang, kalau kasih sarapan? Kalau saya millet merah. Millet merah lemaknya lebih bagus, lebih banyak kalau memang posisinya dan takarannya pas. Jadi pemberian millet merah itu nggak boleh terlalu banyak di pagi harinya. Sekedar untuk sekitar, kalau kita bilang sarapannya ukuran kayak satu tutup botol aqua gitu kan, itu cukup untuk satu burung, itu untuk sarapannya aja. Dan saya memang memakainya millet merah, bukan millet putih. Memang harganya lebih mahal dikit daripada millet putih, tapi kandungan millet merah itu jauh lebih bagus daripada millet putih. Jadi sebelum jemur, dianginkan dulu, dibersihin kakinya kan, sebelum masuk kandang jemur itu kasih dulu sarapan. Ukurannya satu tutup botol aqua untuk satu merpati atau satu burung, entah itu bahan player ataupun player. Jantan dan betina sama, itu kondisi di pagi hari. Jadi setelah dikasih makan, minum sedikit, tunggu keluar matahari udah mulai lumayan cahayanya, hawa panasnya udah mulai bagus, baru dijemur. Itu versi saya. Nah, terus kalau pakan sore harinya gimana? Karena banyak yang di luar sana gini ya, saya akui lebih banyak orang-orang di luar sana pakan sore itu jagung sama beras merah, ataupun kadang jagung aja. Banyak yang kayak gitu. Kalau memang saya pribadi, saya bukannya terlalu fanatik sama oplosan yang lain ya. Kalau untuk umumnya bolehlah jagung beras merah di sore hari, itu pasti dan harus misalkan. Tapi saya nggak terlalu maniak sama yang namanya pemberian jagung plus beras merah. Karena apa? Terlalu banyak mengkonsumsi beras merah, terlalu rutin mengkonsumsi beras merah, itu bisa mengakibatkan bulu halus si merpati mudah rontok. Coba kalau nggak percaya, buktiin. Rutin pemberian beras merah, jagung beras merah, tanpa oplosan yang lain per harinya, itu bisa mengakibatkan bulu halus si merpati mudah rontok. Kalau versi saya gini, jagung beras merah tetap saya pakai, tapi itu hanya sekedar selingan aja. Jadi kalau sore saya pribadi jagung kacang hijau. Meskipun ada yang bilang di luar sana, wah kacang hijau bahaya, Bang, kotorannya, Bang, untuk di kandang, Bang, untuk kita pemilik owner keracunan segala macam, dulunya ngomongan kayak gitu. Taruhlah mereka bilang iyalah, taruhlah ya. Tapi saya tetap mempraktekkan atau memberikan burung saya itu kalau sore hari jagung kacang hijau. Karena apa?
Kalau menurut saya, pemberian kacang hijau itu bagus untuk kualitas bulu dan bagus untuk kualitas ketahanan tulang pada merpati, entah itu bagian kaki, tulang, dada, segala macamnya itu bagus. Jadi kalsiumnya lebih tinggi daripada beras merah. Beras merah bukan gak ada kalsiumnya, ada. Kandungan kalsiumnya ada, cuman jauh lebih unggul kacang hijau. Jadi kenapa banyak dulunya ini diterapkan sama merpati long spread? Karena apa? Meskipun badan merpati itu berisi, dia nggak padat. Badan atau tubuh si merpati itu berisi tapi agak enteng. Dan kualitas bulunya terjaga. Karena apa? Konsumsi kacang hijau tadi karena kalsiumnya yang tinggi. Itu berefek ke bulu, tulang bulu, lar sayap, bulu halus, itu ngefek. Kalsium tahu sendiri fungsinya apa. Sampai ke tulang kaki, tulang dada itu ngefek gitu loh. Apalagi untuk merpati masa pertumbuhan kayak piyik bahan gitu kan, piyik bahan latih, itu bagi saya harus jagung kacang hijau. Paling kalaupun jagung beras merah itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali oplos beras merah itu pun sekedar syarat doang. Karena saya tahu, saya udah sering nyoba, sering make beras merah itu ngefeknya terlalu panas untuk badan si merpati kalau memang terlalu berlebihan atau terlalu rutin mengkonsumsi oplosan jagung sama beras merahnya. Kenapa saya selalu mengutamakan jagung kacang hijau? Memang ada pro kontra tentang kotoran yang dihasilkan setelah merpati tersebut makan kacang hijau, tapi saya nggak peduli. Yang penting merpatinya sehat, kualitas bulunya terjaga, mengkilap jelas. Jadi itu perawatan kualitas bulu dari dalam. Selain kita merawat kualitas bulu si merpati itu dari luar, itu yang harus diperhatikan. Kalau memang ada pertanyaan, oh bang berarti boleh dong jagung kacang hijau tiap sore. Kalau saya memang tiap sore jagung kacang hijau, nggak peduli itu player, bahan player, kecuali pacok ya. Kalau pacok paling ya kacang hijau, nggak terlalu banyak, lebih banyak fokus ke jagung gitu. Tapi kalau memang yang ngelolo, kalau memang dia lagi ngelolo, jangan dikasih kacang hijau. Karena apa? Kacang hijau itu keras untuk dikonsumsi nanti sama si piyik yang lagi dilolo. Itu juga susah dicerna. Jadi ini khusus bahan player yang dilatih, yang belum jadi sama player pada umumnya, itu pesan saya. Kalau memang masih ada yang mau aplikasikan dengan pakan yang lain selain yang saya sarankan atau selain yang saya pesankan sesuai pemberian pakan di kanal saya, ini silahkan nggak apa-apa. Tapi perhatikan efek sampingnya juga. Efek positifnya apa, efek negatifnya apa dari pemberian oplosan pakan yang terlalu rutin, misalnya oplos B, terus oplos B dan C, kayak misalkan saya biasa pagi jagung kacang pagi millet merah, sore jagung kacang hijau, apa boleh sorenya dioplos pakai millet lagi gitu. Tapi kalau saya enggak, kalau sore saya nggak ngasih millet lagi karena di pagi harinya udah dikasih sarapan millet merah. Itu udah lebih dari cukup menurut saya. Tapi kalau memang ada yang masih main kacang hijau di pagi hari untuk sarapan, nggak apa-apa, silakan. Tapi saran saya kalau memang terlalu kegemukan burungnya, jangan main kacang hijau, mainin millet putih, itu bagus juga kalau untuk merpati yang kegemukan. Untuk video kita sore ini saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.